Halo Smart Seekers. Pada soal kali ini diketahui suatu balok kecil M1 masanya 1 kg dihubungkan dengan tali ke balok M2 masanya 4 kg melalui katrol licin tak bermassa. Sistem terletak pada lantai datar seperti gambar, besar koefisien gesek statis M1 ke M2 itu 0,2 dan koefisien gesek kinetis M2 ke lantai adalah 0,3. Jika M2 ditarik dengan gaya mendatar F sama dengan 30 Newton ke kiri, berapa besar percepatan M1 relatif terhadap lantai selama bergerak di atas M2? Oke, yang pertama kita lihat dulu ya gaya apa aja yang ada pada sistem. Oke, yang pertama adalah gaya tegangan tali ya, yaitu T. Yang kedua, gaya gesek antara M1 dengan M2. Nah, karena F itu menarik M2 ke kiri, maka M1 akan bergerak ke kanan. Percepatannya A. Maka gaya geseknya akan mengarah ke kiri ya. Kita lambangkan dengan F1. Kemudian benda M2 dia bergerak ke kiri, maka gaya gesek dia terhadap lantai kita lambangkan dengan F2. Kemudian gaya gesek dia terhadap M1 kita lambangkan dengan F1 yang arahnya ke kanan. Oke, yang pertama yang harus kita cari adalah gaya gesek F1. Oke. Gaya gesek F1 ini adalah gaya gesek antara M1 dengan M2. Rumus gaya gesek sama dengan mu kinetik dikali dengan N, di mana N adalah gaya normal antara M1 terhadap M2. Kita lambangkan dengan N. Yang mana N itu sama dengan M kali G, di mana M adalah M1 ya. Massa benda 1. Nah, mu K di sini kita pakai 0,2. Massa dari M1 adalah 1 kg. Percepatan gravitasi kita pakai 10 meter per second kuadrat. Maka akan sama dengan 2 Newton. Oke. Yang kedua, kita mencari gaya gesek antara M2 dengan lantai, yaitu F2. Yang mana F2 sama dengan mu K dikali gaya normal antara M2 dengan lantai. Kita lambangkan dengan N2 ya. Nah, N2 besarnya akan sama dengan berat dari M2 dan M1. Berarti M1 tambah M2 kita kalikan dengan G ya. F2 sama dengan mu K dikali M1 tambah M2 dikali G. Kenapa kita jumlahkan M1 dan M2? Karena ini ditumpuk. M1 ada di atas M2, makanya kita jumlahkan. Maka akan sama dengan gaya kinetik antara M2 dengan lantai, yaitu 0,3. M1-nya 1, M2-nya 4, percepatan gravitasi 10. Maka sama dengan 0,3 kali 5 dikali 10. Maka akan sama dengan 15 Newton. Oke, langkah yang ketiga kita akan meninjau benda M1 ya. Di mana kita gunakan rumus hukum Newton 2, di mana sigma F sama dengan M1 dikali A. Nah, kita lihat gaya yang mempengaruhi M1 ada 2 gaya ya, yaitu tegangan tali ke kanan
dan gaya gesek F1 ke kiri. Maka sigma F-nya akan sama dengan T dikurang F1 sama dengan M1 dikali A. Kenapa T kurang F1? Karena T itu searah dengan gerak M1 ke kanan. Maka T-nya yang kita kurangkan dengan F1. Oke, T dikurang 2 sama dengan M1-nya 1 dikali A. Maka T kurang 2 sama dengan A. Oke. Maka T sama dengan A tambah 2. Oke, ini persamaan pertama. Oke, yang keempat, step keempat, kita akan meninjau M2. Oke, di M2 ada beberapa gaya yang mempengaruhi. Yang pertama, ada T ke kanan, tegangan tali, kemudian ada F yang menarik ke kiri, ada juga gaya gesek F2 ke kanan, ada juga gaya gesek F1 juga ke kanan. Maka kita tetap pakai hukum Newton 2, sigma F sama dengan M2 dikali A. Nah, sigma F-nya apa aja? Kita lihat gaya yang searah dengan gerak benda, yaitu F. Berarti F yang kita kurangkan dengan F1, kurangkan dengan T, kurangkan dengan F2, sama dengan M2 dikali A. Oke. Oke, kemudian kita tuliskan F-nya sama dengan 30 Newton, dikurang F1-nya 2 Newton, dikurang T, dikurang F2-nya 15 Newton, sama dengan M2-nya 4 kg dikali A. 30 kurang 2 kurang 15 itu akan sama dengan 13. 13 kurang T sama dengan 4 kali A. Nah, T ini kita ganti dengan A plus 2 ya. Seperti persamaan 1 tadi. Sama dengan 4 kali A. 13 dikurang A dikurang 2 sama dengan 4 kali A. 13 kurang 2 sama dengan 11. Kurang A sama dengan 4A. Maka 11 sama dengan 4A tambah A. Maka 11 sama dengan 5A. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. 11 sama dengan 5A, maka A sama dengan 11 per 5. 11 bagi 5 sama dengan 2,2 meter per second kuadrat. Jadi ini adalah percepatan M1 relatif terhadap lantai. Maka jawabannya adalah A ya teman-teman. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.